Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Putri Nur Aniza dengan NIM 17096230013 dari jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan pada divisi Program Operation Content Preparation di MNC Media 3 TV. Sebelum masuk ke pembahasannya, di sini ada daftar isi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, tempat dan waktu pelaksanaan PKL, profil perusahaan, struktur organisasi, pelaksanaan PKL, hambatan pekerjaan, solusi pekerjaan, pengembangan, kesimpulan, serta diakhiri dengan penutup. Di sini ada latar belakang. Yang pertama, praktik kerja lapangan merupakan suatu bentuk kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk mengintegrasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh mahasiswa di dalam perkuliahan dengan pengalaman praktis langsung di lapangan. Praktikan melaksanakan PKL di MNC Media pada divisi Program Operation Support bagian data entry 3 TV yang berfokus pada pengelolaan data program siaran. Nah, kegiatan ini meliputi apa? Kegiatan ini meliputi penginputan data, verifikasi data, revisi data, serta menggunakan sistem perusahaan atau aplikasi perusahaan yang ada. Nah, melalui PKL ini, praktikan memperoleh banyak sekali pengalaman dalam pengelolaan data, pengalaman administrasi perkantoran, serta meningkatkan keterampilan teknis dan profesional di dalam lingkungan pekerjaan. Baik, selanjutnya di sini ada tempat dan waktu. Jadi, yang pertama di sini ada nama perusahaannya yaitu PT Media Nusantara Citra Tbk. Selanjutnya di sini ada jenis perusahaan, perusahaan multinasional, dan alamatnya ada di Jalan Perjuangan. Nomor teleponnya ada yang tertera di sini 021-530-3555. Websitenya https MNC Group. Dan untuk waktu pelaksanaannya, praktikan melaksanakan magang pada tanggal 7 Januari 2026 hingga diakhiri sampai 6 Mei 2026. Jadi di sini saya akan membahas profil perusahaan. Jadi visi misi dari PT MNC Group yaitu pertama, visinya itu menjadi suatu perusahaan yang terdepan di Asia Pasifik melalui inovasi, melalui teknologi dan pertumbuhan berkelanjutan di bidang media, hiburan, jasa keuangan, hospitality, dan energi. Selanjutnya, misinya itu mengoptimalkan ekosistem perusahaan serta memberikan layanan yang berkualitas nih bagi pemangku kepentingan. Selanjutnya, di sini terdapat nilai budaya perusahaan. Ada 4, yaitu vision, speed, quality, dan determination. Kemudian di sini perusahaan PT Media Nusantara Citra Tbk itu terdiri dari 3 stasiun televisi yang ada di sini. MNC Media itu ada 3 televisinya, yaitu ada RCTI, Raja Wali Citra Televisi, Global TV, MNC TV. Nah, selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi praktikan itu ditempatkan pada Departemen Content Preparation, yang dimana Departemen Content Preparation ini merupakan bagian yang bertugas untuk mengolah dan menyiapkan setiap materi program yang ada. Nah, sebelum ditayangkan, praktikan ini ditugaskan untuk bertanggung jawab melakukan penginputan data tayang program RCTI dan MNC TV ke dalam suatu sistem perusahaan secara akurat dan pastinya reliable. Selanjutnya, praktikan ditempatkan pada Departemen Content Preparation yang tadi, dan divisinya itu ada Content Transcription untuk lebih tepatnya. Ini mana bagiannya itu pada data entry perusahaan. Pada bagian ini, praktikan itu bertanggung jawab dalam melakukan penginputan data tayangan program terkhusus RCTI dan MNC TV, yang dimana sistem aplikasi perusahaan itu digunakan praktikan untuk melakukan proses data entry. Nah, kemudian praktikan juga melakukan pengecekan serta validasi data untuk memastikan kesesuaian antara data yang ada di-input dengan materi program. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan PKL. Jadi, pelaksanaan PKL yang pertama adalah pengambilan dan verifikasi data melalui WFM, yang dimana artinya itu workflow
Manager. Workflow Manager itu digunakan untuk memperoleh suatu data program yang berbentuk QSheet sebagai acuan penginputan data dan pengolahan data. Jadi di sini praktikan tuh bisa mengakses dan login sistem WFM menggunakan akun perusahaan pastinya. Kemudian praktikan diarahkan untuk membuka menu job list untuk mencari data program yang dibutuhkan. Kemudian setelah sudah masuk, praktikan tuh bisa memilih nih judul program dan mengunduh QSheet pada fitur yang tersedia. Jadi pemilihan dari WFM ini dari program-program tayangan yang terbaru saja gitu. Nah, kemudian mengakses menu segmen details untuk melihat nih beberapa informasi yang dibutuhkan oleh praktikan sendiri. Nah, kemudian melakukan verifikasi data sebelum digunakan sebagai acuan penginputan pada sistem Gen 21. Nah, di sini ketika banyak data yang sudah ada di WFM, kemudian praktikan secara manual akan menulis satu persatu di dalam kertas berupa data programnya, itu nama program televisinya apa dan berikut durasinya. Kemudian di sini ada pengecekan verifikasi durasi program melalui LTO, Linear Tab Open. Yang dimana di sini bisa lihat bahwa saya membuka file video hasil arsip melalui LTO yang telah direstore ke dalam suatu sistem berbentuk seperti kaset gitu ya teman-teman. Nah, jadi memilih file program berformat MOV ini sesuai dengan kebutuhan. Melakukan pengecekan durasi program melalui tampilan, jadi itu di dalam LTO ini ada timecode-nya, yang dimana praktikan itu membutuhkan timecode, membutuhkan durasi untuk kemudian durasi tersebut diinput kepada aplikasi sistem yang dinamakan sistem Gen 21 CMS. Kemudian di sini ada pemeriksaan durasi program televisi melalui Final Cut Pro yang disingkat dengan FCP. Nah, digunakan untuk apa? Untuk mengakses dan meninjau materi siaran guna memahami isi program, memverifikasi, serta menunjukkan kesesuaian data program yang ada. Nah, di sini praktikan itu akan diberikan oleh mentor sebuah file program-program televisi yang nantinya akan diperiksa ke dalam FCP, Final Cut Pro. Nah, di sini praktikan akan membuka aplikasi FCP dan mengimpor drag and drop file video ke dalam suatu proyek yang ada, seperti yang ada di gambar ini. Nah, menempatkan klip pada awal timeline untuk memastikan durasi itu benar-benar terbaca. Jangan sampai terlewat gitu, jangan sampai kemajuan ataupun kemunduran juga. Jadi harus pas dengan sequence yang ada. Nah, meninjau isi program dan memeriksa durasi tayang melalui tampilan timecode tadi. Jadi lagi-lagi di sini FCP juga menampilkan timecode durasi program yang akan praktikan kemudian input ke dalam aplikasi Gen 21. Nah, selanjutnya di sini ada pemeriksaan durasi program pada sistem Gen 21 Content Management System version 3.0. Jadi Gen 21 ini merupakan aplikasi perusahaan yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mencari data program televisi serta mengatur informasi program guna mendukung proses penyiaran. Jadi di sini praktikan akan login ke dalam sebuah aplikasi Gen 21 CMS yang menggunakan username dan password yang pastinya akunnya itu dari perusahaan itu sendiri. Nah, pilih menu juga quality control atau technical yang akan membuka Gen 21-nya itu. Ketika sudah dibuka, praktikan akan muncul ke dalam suatu program melalui fitur search. Kalian bisa nge-search, pilih materi sesuai pada menu browse. Jadi biasanya praktikan memasukkan judul program dari televisi ataupun host number ataupun title name. Selanjutnya di sini ada hambatan pekerjaan, hambatan pengambilan dan verifikasi data melalui WFM. Jadi data program itu tidak tersusun secara sistematis dan praktikan juga melakukan pencocokan dengan melakukannya secara manual menggunakan tulis tangan. Nah, pencatatan data masih juga dilakukan secara manual seperti tadi sudah praktikan mention, dan QSheet-nya itu juga sering mengalami loading lama sehingga menghambat proses verifikasi data. Nah, selanjutnya di sini ada hambatan pengecekan dan verifikasi durasi program melalui LTO, Linear Tab Open. Nah, hambatannya itu terkadang durasi program tuh harus diperiksa dengan membuka satu persatu gitu dan memutar file video
hingga akhir gitu, yang dimana informasi durasi itu tidak tersedia juga secara langsung pada arsip LTO. Jadi kita harus membuka videonya masing-masing sesuai dengan nama program yang ada, dan juga jumlah dari program-program yang ada itu tidak sedikit ya teman, melainkan banyak dan menghambat penyelesaian dari pekerjaan. Hambatan selanjutnya, hambatan pemeriksaan durasi program televisi melalui Final Cut Pro, melalui FCP. Jadi penempatan file video itu harus tepat agar durasi itu terbaca tuh akurat. Jadi yang dimana sudah saya jelaskan bahwa kalau ingin drag and drop itu harus sesuai dengan scan yang ada, tidak boleh lebih ataupun kurang. Nah, kesalahan dari posisi yang ada ini akan menyebabkan durasi itu tidak muncul dengan semestinya. Nah, proses ini memerlukan ketelitian dan pengecekan ulang lagi dan lagi. Nah, hambatan selanjutnya, hambatan pengikutan durasi program pada sistem Gen 21 CMS. Nah, ketidaksesuaian durasi segmentasi menyebabkan data itu tidak dapat tersimpan dan memerlukan penyesuaian gitu satu persatu secara manual juga. Nah, data yang sudah ada dan sudah terisi maupun yang belum terisi itu harus disortir lagi, karena praktikan tuh terkadang memeriksa data yang emang sebenarnya tuh sudah diperiksa sebelumnya. Jadi praktikan diberikan oleh mentor Excel yang seharusnya sudah praktikan kerjakan sebelumnya. Jadi itu bukan proses yang membuang waktu gitu, menggunakan waktu yang cukup lama. Nah, jadi dari solusi pekerjaannya itu ada 4 di sini. Yang pertama, ada praktikan tuh harus mengumpulkan data program secara terstruktur dulu dengan memanfaatkan waktu loading untuk mengerjakan tugas yang lain. Terus juga praktikan harus mengatur prioritas gitu, yang mana ketika ada loading, praktikan mungkin akan mengerjakan suatu pekerjaan pada aplikasi selanjutnya dulu dan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan keakuratan data yang ada itu sudah benar nyata gitu, benar-benar sesuai dengan durasi program yang ada. Nah, praktikan juga menggunakan metode split screen nih untuk solusinya agar mempermudah pengecekan durasi dan pencatatan data secara bersamaan sehingga pekerjaan itu juga lebih efisien dan lebih akurat. Nah, kemudian praktikan juga mengelompokkan data program menyesuaikan durasi secara bertahap terhadap setiap data program, dan praktikan juga memanfaatkan split screen, lagi-lagi split screen karena apa? Karena di sini untuk mempercepat proses pencocokan antara suatu aplikasi di WFM, aplikasi di LTO, FCP, dan Gen 21 biar lebih cepat juga dan efisien. Nah, pengembangan apa yang bisa praktikan lakukan? Jadi pengembangan yang pertama, pengembangan pada WFM. Nah, di sini praktikan menjelaskan bahwa perusahaan itu juga harus disarankan mengembangkan suatu sistem pencatatan digital yang terintegrasi, yang dimana pencatatan ini tuh akan membuat efisien, terus juga akan membuat keamanan data program juga lebih terjaga. Karena apa? Praktikan tuh mengusulkan menggunakan dari sistem manual tulis tangan itu menggunakan Microsoft Excel gitu. Jadi ketika data program ini akan diolah berikutnya, kita memiliki data yang secara digital gitu. Dengan secara manual ini kan kertasnya juga memerlukan arsip juga kan. Jadi dengan digital ini akan lebih mudah. Nah, selanjutnya pengembangan linear tab open. Pengembangan LTO itu praktikan merasakan adanya peningkatan nih dari pemahaman dan kemampuan dalam bidang teknologi, khususnya untuk teknologi industri media menggunakan aplikasi kearsipan digital. Nah, selanjutnya ada pengembangan Final Cut Pro, yang dimana perusahaan perlu mengintegrasikan sistem kerja serta praktikan menyarankan perusahaan untuk menyusun SOP yang lebih rinci gitu untuk meminimalkan kesalahan dari praktikan itu sendiri dari pengguna dari FCP. Nah, selanjutnya pengembangan Gen 21 CMS, praktikan itu menyarankan untuk optimalisasi teknologi pendukung dan peningkatan kerjasama antara tim yang satu dengan yang lainnya. Terkadang ketika tim yang satu itu sudah selesai, tim yang lainnya itu tidak mendapatkan pekerjaan, jadi ada waktu yang cukup tidak terisi gitu. Jadi lebih baik diberikan kepada praktikan yang lagi
tidak memiliki pekerjaan, sehingga pekerjaan itu akan proses penginputan data akan cepat gitu sesuai dengan target yang ada. Nah, kesimpulannya, praktik kerja lapangan merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk mengintegrasikan nih pengetahuan teoritis praktikan selama perkuliahan dengan keselarasan antara pengalaman praktis di lapangan yang nyata. Nah, praktikan melaksanakan PKL ini juga memiliki pengembangan-pengembangan yang ada di dalam diri praktikan, yang dimana praktikan mengetahui bagaimana kearsipan digital itu seperti apa, serta pengembangan diri baik dari segi komunikasi, kerja sama tim, dan lain sebagainya. Itu menjadikan peningkatan keterampilan teknis dan profesional sebagai bekal untuk masuk ke dunia kerja yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Segitu saja presentasi dari saya, Devi Putri Aniza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.